Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama saya, Dini Rahmawati. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai semangat menuntut ilmu. Sebelum memulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan oleh Allah SWT untuk menikmati hidup ini meskipun pada saat ini dalam kondisi pandemi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tema mengenai semangat menuntut ilmu. Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata menuntut ilmu. Misalnya seperti ketika kita sekolah, kita juga menuntut ilmu. Namun, ilmu sendiri apa sih artinya? Menurut bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilm, yang berarti mengetahui atau memahami. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu. Maka dari itu, ketika kita memahami sesuatu atau kita mengetahui sesuatu, maka kita bisa disebut sebagai berilmu. Nah, kemudian bagaimana hukum menuntut ilmu sendiri? Hukum menuntut ilmu adalah wajib, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu wajib hukumnya atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Tidak ada perbedaan gender di sini, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama memiliki hukum wajib dalam menuntut ilmu. Selain itu, ada juga Quran surat At-Taubah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fit-tin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya,
Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 22. Kemudian mengapa mencari ilmu itu wajib? Karena ilmu sama dengan memberikan pemahaman kepada kita, yaitu keterpanggilan kita sebagai orang-orang berilmu bukan hanya pergi seluruhnya ke medan jihad atau medan perang, namun harus ada bagian dari kita untuk mempelajari tafaqquh fiddin atau memperdalam pengetahuan agama. Selain itu, jika tanpa ilmu, maka ibadah atau amal yang kita kerjakan terasa sia-sia. Kemudian, apa saja hikmah menuntut ilmu? Hikmah menuntut ilmu yang pertama adalah dimudahkan jalan ke surga. Kemudian yang kedua, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang ketiga, meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, termasuk golongan orang yang utama di antara manusia lainnya. Menuntut ilmu hukumnya dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Adapun yang termasuk dalam jenis fardu ain adalah mengetahui tauhid dan perusaknya atau syirik. Kemudian pokok-pokok keimanan yaitu meliputi rukun iman dan juga rukun Islam, kemudian hukum sholat dan lain sebagainya. Juga termasuk mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam seperti makanan, minuman, pakaian, kehormatan, darah, harta, ucapan, dan perbuatan. Seperti contohnya mengetahui makanan atau minuman yang diharamkan dalam Islam. Contohnya seperti memakan makanan binatang buas, seperti itu. Contohnya babi atau yang lainnya. Kemudian contohnya meminum minuman yang diharamkan seperti meminum khamr ataupun mengkonsumsi narkoba. Kemudian menuntut ilmu yang hukumnya menjadi fardu kifayah adalah ilmu yang sudah dipelajari oleh sebagian muslimin dengan mencukupi, maka gugurlah kewajiban tersebut atas muslim lainnya. Namun disunnahkan bagi muslimin yang lain untuk mempelajarinya. Contoh dalam hal ini adalah menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan juga ilmu hadis, kemudian mempelajari ilmu usul fiqh, mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu bahasa Arab, dan lain sebagainya. Jadi, adapun yang berhukum fardu ain adalah yang meliputi tentang tauhid dan juga keimanan. Sedangkan yang fardu kifayah adalah fan-fan ilmu yang lainnya. Bahkan Allah berjanji di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang menuntut ilmu maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Mari teman-teman sekalian, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini dan banyak sekali hambatan-hambatan yang kita temui dalam pembelajaran daring yang saat ini, namun hal ini tidak boleh menggugurkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Dunia bisa diraih dengan ilmu, begitu juga akhirat bisa diraih dengan ilmu. Maka apabila kita menghendaki meraih dunia maupun meraih akhirat, kita harus meraih keduanya melalui ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.